Siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Peningkatan Kualitas Briket melalui variasi campuran arang cangkang kemiri dan kulit asam Jawa. Penelitian ini kami lakukan di program studi mekanisasi pertanian Universitas Kristen Artawacana Kupang. Fokus utama kami adalah bagaimana memanfaatkan limbah pertanian, khususnya cangkang kemiri dan kulit asam, menjadi energi alternatif ramah lingkungan dalam bentuk briket. Latar belakang, kita semua tahu bahwa kebutuhan energi semakin meningkat, sementara ketersediaan energi fosil semakin terbatas. Sementara itu, di sekitar kita, limbah pertanian jumlahnya sangat melimpah. Dua contohnya adalah cangkang kemiri dan kulit asam. Sayangnya, kedua bahan ini sering hanya dibuang atau dibakar, padahal sebenarnya punya potensi besar sebagai bahan pakan padat. Briket dari biomasa bisa jadi solusi ramah lingkungan, murah, dan sekaligus mengurangi pencemaran. Rumusan masalah. Berdasarkan kondisi itu, pertanyaan penelitian kami sederhana. Apakah variasi campuran antara cangkang kemiri dan kulit asam bisa mempengaruhi kualitas briket? Kami menguji kualitas briket dengan 3 parameter penting, yaitu kadar air, kuat tekan, dan berat jenis. Ketiga hal ini menentukan apakah briket mudah dibakar, tahan disimpan, dan efisien sebagai bahan bakar. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 3. Pertama, mengetahui pengaruh rasio campuran kedua bahan terhadap kualitas briket. Kedua, mencari komposisi terbaik untuk menghasilkan briket yang kuat, padat, dan efisien. Ketiga, mendorong pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi alternatif sehingga tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga bermanfaat secara ekonomi pada masyarakat. Metode penelitian. Penelitian ini kami lakukan di Laboratorium Teknik Alsintan UKAW Kupang. Kami menggunakan rancangan percobaan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan. 1:3, 1:2, 1:1, 2:1, dan 3:1. Masing-masing perlakuan kami ulang 5 kali, sehingga ada total 25 sampel. Untuk analisis, kami gunakan sidik ragam ANOVA, dan jika ada perbedaan, kami lanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%. Dengan begitu, hasilnya lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian. Langkah-langkah penelitian ini sederhana tapi sistematis. Pertama, kami menyiapkan bahan dengan menjemur, mengarangkan, menggiling, dan mengayak cangkang kemiri dan kulit asam. Kedua, kami membuat perikat kanji dalam gel. Ketiga, bahan dicampur sesuai rasio perlakuan, lalu dicetak menggunakan cetakan hidrolik. Terakhir, briket dijemur selama seminggu hingga kering, lalu diuji kadar air, kuat tekan, dan berat jenisnya. Hasil kadar air. Hasil uji kadar air menggunakan bahan briket memiliki kadar air di bawah 10%. Ini artinya semua sudah memenuhi standar briket yang baik. Memang ada sedikit perbedaan
antar perlakuan, tetapi angkanya sangat kecil, hanya sekitar 0,04%. Secara praktis, perbedaan ini tidak berpengaruh besar. Kesimpulannya, variasi campuran tidak terlalu berpengaruh pada kadar air karena metode penggilingannya seragam. Hasil kuat tekan. Berbeda dengan kadar air, kuat tekan ternyata sangat dipengaruhi oleh rasio percampuran. Rasio 1:1 menghasilkan kuat tekan tertinggi hampir 30 kg per cm persegi. Dan sementara rasio 3:1 menghasilkan nilai terendah sekitar 20 kg per cm persegi. Ini menunjukkan bahwa komposisi yang seimbang antara kemiri dan kulit asam membuat briket lebih kompak dan lebih kuat. Kulit asam berperan sebagai pelengkap alami, sementara kemiri memberi kandungan karbon tinggi. Hasil berat jenis. Untuk berat jenis, hasilnya sejalan dengan kuat tekan. Rasio 1:1 menghasilkan berat jenis paling tinggi sekitar 18,5 gram per cm per kubik. Sementara 3:1 hanya 7 gram per cm kubik. Artinya, rasio seimbang menghasilkan briket yang lebih padat. Briket yang padat lebih efisien saat dibakar dan lebih tahan terhadap kerusakan. Kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, kami dapat simpulkan, pertama, variasi campuran berpengaruh nyata terhadap kualitas briket. Yang kedua, rasio 1:1 antara cangkang kemiri dan kulit asam adalah yang terbaik. Briket dari komposisi ini punya kadar air rendah, kuat tekan tinggi, dan berat jenis padat. Dengan kata lain, memadukan dua limbah pertanian ini dalam rasio seimbang bisa menghasilkan briket yang efisien, kuat, dan ramah lingkungan. Kami percaya penelitian ini bisa menjadi salah satu solusi dalam mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Kristen Artawacana, tim laboratorium, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi bagi pengembangan energi alternatif ramah lingkungan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.